Shalom, khususnya anak-anak kelas 9, kita bertemu dalam pelajaran ketiga dengan tema gereja yang hidup di dunia. Bahan Alkitabnya dari Matius pasal 28 ayat 16-20, Kisah Para Rasul 6 ayat 1-6, Kisah Para Rasul 2 ayat 44-47, dan kemudian 1 Korintus 11 ayat 1-34. Ya. Kalau kita belajar tentang gereja, masih ingat apa itu gereja? Sekali lagi, gereja bukanlah gedung yang besar, yang megah, tapi kita memaknainya lebih gereja pada orangnya. Nah, sekarang kegiatan apa yang di gereja bagi kita, khususnya anak-anak remaja seperti kalian? Mengapa teman-temanku suka di gereja lain? Ada yang bisa tahu jawabnya? Oke, kita lanjutkan pelajaran dulu. Dari awal gereja mulai dari ini. Gereja yang memberitakan, yaitu pertama kali dimulai dari hari Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus. Ketika orang banyak mendengar khotbah Petrus dan banyak dari murid-murid Tuhan Yesus, mereka bisa menggunakan bahasa yang belum pernah mereka untuk belajar. Tapi hari itu juga banyak orang, bukan hanya sedikit, 3.000 orang mengaku percaya dan memberikan dirinya dibaptis sebagai tanda milik Tuhan Yesus. Ringkasan pewartaan saat itu yaitu yang disebut grugma. Intinya pemberitaan dan pengumuman. Kalian bisa bandingkan dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 14, pemberitaan tentang Petrus atau siapa Yesus. Apa makna kematian, kehidupan, berikutnya dan kebangkitannya. Itulah yang pertama kalinya menjadi pewartaan dalam gereja pertama kalinya. Kalau kita tahu gereja yang bersekutu, apa ya maksudnya? Kita mulai dari ortodok lagi. Gereja ortodok atau Katolik Timur, mereka lebih menekankan kepada liturgi yang mendasari, yang menjadi inti dasar dari kebaktian mereka. Bahkan mereka siap untuk berdiri selama 3 jam dalam beribadah tanpa duduk. Kemudian Gereja Katolik Roma, ini yang banyak di Indonesia. Ini menekankan tentang Enkaristi dan perjamuan kudus yang menjadi tolak ukur dalam ibadah mereka. Sedangkan kita yang termasuk Protestan lebih menekankan pada pemberitaan firman melalui khotbah pendeta. Itulah inti dari ibadah yang dilakukan berbagai macam gereja. Tapi mereka tidak menghilangkan ini persekutuan. Dalam bahasa Yunaninya yang disebut koinonia, persekutuan untuk berbagi,
dan erat hubungannya satu dengan yang lain. Kemudian, untuk rangkuman hari pelajaran ketiga ini sangat mudah dan sangat perlu kita tahu. Jika kita belajar dari tema kedua, 1 dan 2, bahwa gereja itu tidak hadir hanya untuk diri sendiri, melainkan untuk orang lain. Dalam bab ini, kita lebih melihat hal-hal yang dikerjakan gereja, yaitu liturgia atau yang bisa kita kenal dengan liturgi. Rumah jadi pengumuman koinonia, persekutuan. Nah, ketiga kata ini masing-masing berarti tata ibadah atau ibadah itu sendiri. Yaitu ada pemberitaan, persekutuan yang tidak bisa dipisahkan. Ketiga kegiatan ini saling terjalin sangat erat. Tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain. Dan memang haruslah demikian. Inilah gereja. Kita memberitakan Yesus Kristus yang menebus dosa kita dan mempersatukan kita, walaupun berbeda gerejanya. Jika tadi saya lebih menonjolkan Katolik, sekarang ini adalah gereja Protestan, yang umumnya latar belakangnya seperti ini. Persatuan itu harus terwujud dalam persekutuan yang hidup bukan dengan sesama orang Kristen saja, tetapi juga dengan semua orang tanpa membedakan keyakinan mereka. Itulah ibadah yang benar. Ya, dari hari ini kita tahu bahwa apa tujuan kita ke gereja, mengapa kita harus gereja, dan apa arti kita beribadah. Tetaplah semangat dan tetap beribadah. Walaupun apa yang terjadi, Tuhan bersama kalian. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin.